kesiapan mental itu memang harus dibutuhkan sejak dini, Bu. Jadi harus dilatih secara terus-menerus. Kita minder tuh kebanyakan karena kita memikirkan lawan kita. Justru itu hal yang tidak perlu kita pikirkan. Salam bahagia buat generasi hebat. Kita ketemu lagi di podcast Sersan, serius tapi santai, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Semoga generasi hebat di rumah sehat dan selalu bahagia. Walaupun kita perkuliahan sistemnya masih daring nih, belum bisa bertemu. Kita doakan bersama semoga pandemi segera berakhir. Nah, di podcast ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 mahasiswa cerdas dan hebat Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Di sini ada 2 mahasiswi cantik dan 1 mahasiswa ganteng. Nah, mungkin saya udah kenal dengan kalian bertiga, tapi generasi hebat di sana masih asing nih sama wajah-wajah ini nih. Sebenarnya kita kenalan dulu aja, karena kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Yes. Oke, kenalan dulu deh, boleh? Dari siapa dulu? Mungkin dari saya dulu aja. Boleh. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitian Abdul Salam, biasa dipanggil Fitian. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Ya, grogi dikit ya Mas ya? Iya, grogi. Oke, selanjutnya. Halo, saya Maria Margaret Manik dari semester 5. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Halo, saya Dwi Pratiwi. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Jadi satu kebanggaan tersendiri untuk kita semua untuk bisa mengisi podcast kali ini ya. Iya, kalian tuh hebat-hebat banget nih bisa duduk di kursi kebanggaan FHUPS Tegal ini nih. Di acara podcastnya kita, Sersan serius tapi santai ya. Betul. Ini. Nah, saya dengar-dengar dan yang saya tahu kalian adalah mahasiswa dan mahasiswi yang kemarin ikut debat nih di acara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Betul. Nah, kira-kira nih kalau boleh saya tahu, debat kemarin dapat juara nggak nih? Alhamdulillahnya dapat juara 2. Dapat juaranya 2 ya, bukan 1 ya, 2. Begitu ya, dapat juara 2. Nah, kok bisa nih dapat juara 2? Kenapa nggak juara 1 aja? Kenapa nih? Tahu nggak? Kenapa kok nggak membawa pulang piala dengan juara 1 gitu? Mungkin saat di babak final ya Bu, babak perebutan juara 1 itu kita mendapatkan materi yang cukup banyak ya, 5 tema dari 5 tema, tapi begitu mengambil undian kita mendapatkan salah satu tema yang kita lebih mendukung kontra, tapi gitu. Kita mendapat undiannya untuk acara pro kontra kita mendapatnya pro Bu. Jadi mungkin itu ya bikin kita kayaknya kurang. Jadi kalian kurang beruntung nih ya. Beruntung, tapi nggak nyalahin panitia kan? Oke. Nah, untuk debat sendiri nih, debat di hukum, kalian kan kuliah di Fakultas Hukum, mempelajari tentang bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, ada nggak sih perbedaan antara lomba debat hukum dengan lomba-lomba yang lain? Kayak misalnya debat bahasa Inggris atau debat-debat yang lain tuh ngerasa nggak sih ada perbedaannya? Mungkin kalau perbedaannya sendiri, kalau lomba debat hukum itu sendiri kan kita lebih kayak menuju ke realitanya ya Bu. Kayak memang ada dari memang isu dari pemerintah atau masyarakat. Nah, itu kita kaji ulang tuh bagaimana argumentasinya, dasar hukumnya, konstitusinya bagaimana gitu sih. Jadi isu-isu yang sedang marak ya yang ada di Indonesia ini gitu. Oke. Lalu nih dari kalian bertiga, ada nggak sih pengalaman yang berkesan di lomba debat ini dibandingkan dengan lomba-lomba yang lain? Mungkin kan kalian dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi mungkin sering mengikuti beberapa lomba-lomba. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan ikut lomba debat di Fakultas Hukum ini? Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Siapa dulu yang mau jawab? Pasti kan kalau pengalaman kan beda-beda nih. Siapa dulu yang mau jawab? Boleh dari siapa? Maria? Oke, boleh. Pengalaman yang paling berkesan saya sendiri untuk debat kemarin itu cukup menegangkan sih ya Bu, karena itu pertama kalinya saya mengikuti lomba debat
Dan itu juga karena ajakan dari teman-teman. Jadi Karena teman-temannya positif ya, ngajak ke kebaikan ya. Iya, Kan nih debat nih loh. Iya. Iya betul. Dan saya dapat bisa lebih berani lagi setelah saya ikut debat kemarin. Sebenarnya saya juga bukan tipikal orang yang suka banyak bicara, Bu. Dan saya orang yang malas. Iya, saya orang yang malas untuk berargumen karena saya rasa, aduh ya udah saya lebih baik mengalah gitu. Tapi sejak saya mengikuti debat kemarin, saya bisa lebih menyadari diri sendiri bahwa saya ternyata suka untuk berdebat gitu. Oh gitu ya. Betul. Tapi jangan debat yang lain-lain ya. Oke, kalau dari Dwi sendiri? Kalau pengalaman yang saya dapat sendiri itu basicnya itu memang saya tuh suka diskusi dan suka kayak Suka omong. Iya, suka banyak ngomong. Banyak omong Iya, ya. suka ngomong dan suka cari tahu suasana baru gitu gimana, kayak misal kayak lebih debat menantang ya. lebih menantang gitu. Suka Saya tantangan suka. ya. Dan ketika saya diajak oleh Mas Fitian untuk bergabung, dan saya bergabung itu H-1 sebelum perlombaan itu dimulai loh, Bu. Oh, Jadi gitu. jadi untuk kesiapannya sendiri itu memang belum terlalu matang. Tapi untuk saya sendiri sih saya mampu dan saya bisa, insya Allah. Sombong. Insya Allah saya bisa. Yang penting percaya diri itu nomor satu loh. betul. Mental ya. Mental nomor ya. satu. Dan ketika ditanya soal pengalaman, saya sangat belajar banyak mengenai bagaimana isu argumentasi yang harus diutarakan oleh mahasiswa gitu. Bagaimana cara mengkaji, bagaimana cara mencari dasar konstitusinya itu bagaimana. Dan berargumen yang baik ya. Betul, Jadi betul lebih, sekali. dapat hikmahnya dan dapat pelajarannya. Iya. Cara berargumen yang baik itu seperti apa. Iya, Tidak dan- asal ceplos sana dan ceplos sini Betul. gitu ya. Dan debat juga kan Iya, ada step-stepnya. step-stepnya, iya. Jadi nggak asal pakai otot ya, otak juga harus dipakai. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau dari Fitian sendiri? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya lomba debat kemarin itu pengalaman pertama saya, dan perbedaan lomba sebelumnya yang pernah saya ikuti sama dengan debat yang diadakan BEM FH kemarin. Ya Santai aja Mas. kemarin nggak usah grogi. tentunya Keluarkan aja. kemarin tentunya saya mendapat pengalaman baru. Iya. Bagaimana cara kritis, bagaimana cara memutar otak untuk melawan argumentasi dari lawan saya, bagaimana saya bisa menyusun materi terhadap bagian saya. Kebetulan saya pembicara. Kata-kata yang tepat dan tidak melenceng gitu ya Betul. Mas. Iya. Tersusun. dengan rapi ya. Betul, Kata-katanya betul. nggak asal ngomong apa nih, debatnya kan juga nggak asal kan. Iya, benar sekali. Dan ketika di final, ketika kalah, ketika dapat juara 2, di situ saya Juara 2 nggak kalah dong. iya, juara 2. Ya kalah dari juara 1 ya Iya. maksudnya ya. Juara 2 di situ saya bisa lebih ingin menggali lebih jauh tentang bidang ini, lebih jauh tentang apa sih, bagaimana sih cara menyusun argumentasi, bagaimana cara menyampaikan argumentasi, dan itu semua kayaknya termasuk dalam penilaian dalam debat kemarin, dan itu tentu harus diperhatikan juga. Iya, Dan itu terbukti jadi juara 2, Bu. Oh, Jadi- gitu ya. Jadi lebih kayak kita lebih percaya diri untuk bisa menunjukkan bagaimana argumentasi kita, bagaimana cara berargumen saat Iya, debat betul. itu gimana. Jadi juga nanti kalau berargumen dengan pasangan juga udah tersusun dengan rapi ya, nggak asal Iya, Itu udah betul. beda lagi. udah Bu. beda lagi ya. Beda. Oke. Nah, ada nggak sih materi-materi apa dan kesiapannya nih apa aja? Jadi materinya entah itu dari panitia atau kalian mempersiapkan sendiri atau gimana nih, dan kesiapan kalian sendiri nih biar saya harus bisa, saya harus juara dan saya harus percaya diri nih, saya pasti bisa gitu. Gimana nih? Dari siapa dulu atau mau dijawab salah satu? Oke. Untuk kesiapan kita sendiri sih kita kebetulan daftar itu H-1. Jadi untuk TM-nya saja kita ketinggalan ya sebenarnya sejujurnya gitu iya. ya. Tapi karena kita punya tekad yang kuat untuk bisa kita lolos nih, harus lolos nih. Masa nggak bisa gitu kan. Banyak nih pesaingnya, berapa ribu? Iya. Iya. Kita ketika dikasih materi oleh panitia, kita tuh langsung belajar nih bagaimana cara menyusun, bagaimana cara berargumentasi itu gimana.
sekarang kan memang media pembelajaran itu bukan dari buku saja. Iya. YouTube juga bisa jadi ya. Dan jurnal bagaimana isu-isu masyarakat, masalah-masalah yang ada di masyarakat itu kita pelajarin, bukan saja kita pendapat sendiri, juga dari pakar hukumnya juga harus diikutkan sih Bu. Gitu ya, berarti dari materi dari materi mungkin dikasih tema atau kisi-kisi dari panitia, lalu kalian mengembangkan sendiri kasus-kasusnya apa aja. Itu ada berapa tema tuh? Waktu kita waktu masuk itu jadi total kita menerima 6 tema. 6 tema ya. Ketika kita masuk babak final, dikasih oleh panitia 5 tema. Oh gitu. Jadi kalian harus mempelajari 5 tema itu betul. dalam satu malam. Iya, itu tantangannya itu di situ. Punya 5 tema kita pelajarin dalam satu malam, dan kita nggak tahu nih mau ngambil diambil dapetnya pro, apa? diambilnya pro apa kontra gitu. Kita yang bikin itu yang challenge ya gitu, tantangannya pusingnya cuma cinta aja yang satu malam. Ternyata debat juga, persiapan debat juga hanya satu malam. Oke. Nah, untuk sistemnya sendiri gimana nih kemarin dari panitia? Sistem debat dari penilaian, atau kan biasanya transparan nih kalau penilaian, terus caranya kok kalian bisa dapet pro atau kontra, dapet tema yang ini loh, kan ada 6 tema misalnya, diambil salah satu atau salah 2 dari tema itu gimana sistemnya kemarin? Susah nggak sih, atau aduh harusnya tuh jangan kayak gini gitu? Gimana menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Maria, boleh? Kalau untuk penilaian sih, karena kita kan debat satu tim 3 orang ya Bu, dan kita memiliki peran masing-masing, dan itu nilainya juga masing-masing Bu. Jadi kita untuk penilaian itu nggak satu tim itu untuk nilai kita. Jadi individu? Iya, betul. Gitu. Dan ini kalian berarti untuk debat ini per kelas atau gimana? Iya, per kelas. Per kelas, dan tidak dilihat dari misalnya nih kalian kan semester 5 dengan semester 5, atau di mix, atau di mix semester 5 dan semester 1, semester 2 dan semester itu juga melalui undian Bu. Gitu. Jadi kita bertemu dengan siapa itu kita yang ngambil undian. Tapi ngomong-ngomong, kemarin yang juara 1 siapa? Saya lupa nih tanya. Dari semester tingkat kita. Dua. Gitu. Jadi kalian ngalah, udah saya yang juara 2 aja lah. Tingkat saya yang juara 1 aja udah. Biar tambah semangat nantinya gitu ya. Oke. Jadi kemarin itu untuk mendapatkan tema tuh gimana tuh caranya? Kalian dapat temanya apa aja sih kemarin kalian dapat, kalau boleh tahu? Kita itu untuk yang pertama kita dapat tema larangan mudik di tengah pandemi. Kemudian untuk babak semifinal semifinal itu kita dapat pemberian remisi untuk bagi para koruptor, teroris, dan apa yang narapidana narkotika. Betul. Dan yang terakhir itu yang membuat kita juara 2. Iya, apa itu? Sulit sekali atau gimana nih? Karena itu temanya penjatuhan pidana untuk pelaku pembunuhan, ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Ya, karena kan banyak banget ya ujaran kebencian sekarang, apalagi dengan teknologi itu banyak banget dengan meluapkan iseng ya, kadang kan berawal dari iseng, bercandaan, lalu malah menyebabkan bullying, akhirnya kan pencemaran nama baik. Betul. Oke. Jadi kemarin makanya undian ya, kelintingan gitu. Jadi untung-untungan lah ya. Nasib tema gitu dan pro atau kontranya kita diundi juga. Oh, diundi juga. Gak cuma tema yang diundi, tapi pro dan kontranya juga diundi juga. Jadi kita nggak tahu nih. Gitu ya. Berarti kalian harus belajar 6 tema dan belajar pro atau kontra. Betul. Dalam waktu 1 malam. Dapat juara 2. Wah, hebat banget. Alhamdulillah ya Bu. Oke. Nah, kenapa Mas? Jangan bisik-bisik, ngomong. Oke. Nah, yang terakhir nih, jangan lama-lama lah ya, nanti generasi hebat pada bosan ngeliat kita. Nanti kita lanjut lagi di podcast berikutnya aja. Nah, untuk yang terakhir nih, tips dan trik dong biar berani dan percaya diri untuk mengikuti lomba debat ini. Jadi nanti junior tuh nggak pada takut. Oh, ternyata debat itu nggak sengeri itu kok gitu loh. Nah, gimana nih tips dan triknya? Dari Masnya dulu deh. Tips dan triknya gimana? Dari tadi bisik-bisik soalnya. Ya, pertama kali sih harus dipahamkan ke semua mahasiswa ya bahwa berdebat, beradu argumentasi dan segala macam di kelas-kelas biasa juga harusnya penting untuk dilakukan gitu. Karena itu membuat kita semakin kritis, semakin banyak untuk belajar, banyak untuk mencari tahu, banyak mencari sumber-sumber yang benar, dan itu membuat kita
bertumbuh sebagai mahasiswa, tidak pasif, tidak hanya di situ-situ saja. Dan tips and tricksnya sih berani mencoba, berani melakukan suatu hal yang dianggap susah, ya, bisa dilewati dengan mudah. Ya. Pokoknya semua tuh hanya di pikiran, ketika dijalani ya slow aja ya, mudah gitu mudah dilewati aja. Istimewa. Ya. Siapa lagi nih dari Dwi mungkin untuk tips dan triknya kita harus bisa selangkah lebih maju sih Bu, daripada yang lain, apalagi di era digital ini, di era yang sekarang ini banyak pesaing-pesaing dari segala penjuru dunia ya betul, nantinya. Iya, untuk bisa lebih maju gitu Bu. Dan kesiapan mental itu memang harus dibutuhkan sejak dini Bu. Jadi harus dilatih secara terus-menerus bagaimana pola pikir, argumentasi isu yang memang harus ada, apalagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum memang harus bisa berbicara. Berbicara mengenai argumentasi dengan dasar dan konstitusi dan hukum yang ada sih Bu gitu. Gitu ya. Jadi harus percaya diri nih. Pokoknya harus percaya diri, yakin aku pasti bisa nih gitu. Dan harus diimbangkan dengan materi juga Bu. Oh iya dong, jelas materi dan doa ya kan. Harus belajar juga. Jadi kan dari debat ini kan yang tadinya nggak tahu apa sih isu-isu apa sih ini tentang remisi, jadinya kan kalian jadi tahu ternyata remisi itu seperti ini gitu ya. Oke, kalau dari Maria sendiri gimana tips dan triknya? Kalau dari saya sendiri untuk tips dan trik untuk debat ya Bu. Iya. Dan jangan lupa nih ajak-ajak adik-adik tingkat biar pada ikut lomba debat gitu. Biasanya kan kalau debat tuh banyak juga kok peminatnya, kan kemarin juga ada ribuan kan yang minatnya. Iya, banyak sekali. Kalian juga seleksinya kan juga rumit banget lama, kan. Ya. Coba gimana? Jadi untuk hal yang utama itu untuk debat kita harus benar-benar menguasai materinya. Sehingga kita untuk mengucapkan kita sudah tahu, kita sudah paham. Jadi kita tidak perlu terlalu memikirkan kata-kata apa nih yang harus saya keluarkan gitu. Dan yang kedua itu memang percaya diri. Percaya diri itu yang perlu ya. Yang utama ya. Kadang kan kita tuh biasanya udah ada di kepala. Iya, mindset kita. Udah aku tahu nih jawabannya apa nih, udah ada di kepala, tapi buat mengungkapkan itu sulit banget. Nah, itu karena kepercayaan dirinya kita tuh kita udah keburu minder dulu gitu, karena kita minder tuh kebanyakan karena kita memikirkan lawan kita. Justru itu hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kayak kita akan menghadapi siapa nih, itu tidak perlu kita pikirkan karena untuk hasilnya apapun nanti ya itu hal yang positif buat kita, dan itu bisa membuat kita jadi berani lagi untuk berargumen. Jadi kalau carry ya nanti dulu lah. Ya, jadi kalau saya untuk ikut acara debat ini selagi hal positif, kenapa tidak mencoba? Harus coba hal-hal baru. Iya, betul. Oke. Terima kasih loh sudah mau ngisi podcast di FH UPS Tegal yang akreditasinya A dan menunjuk unggul nih. Bangga loh kalian loh sekolah di sini. Oke, terima kasih, nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia.